Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tercinta, Hari Susanto 27. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sobat Villa rahimakumullah, terkadang dalam kehidupan ini banyak sekali permasalahan yang menghampiri kita. Ya karena kita hidup, ya kita harus berani dalam menghadapi masalah ini. Karena tidak ada kehidupan ini yang tanpa ada masalah. Semuanya serba ada masalah, dan kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, masalah, cobaan, pada hakikatnya itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin bahwasanya semua ini tuh pasti ada kemudahan. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kemudian kita sudah tawakal, insyaallah mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi saat ini ada jalan keluarnya, sehingga kita mendapatkan petunjuk yang terbaik, mendapatkan pelajaran yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Ternyata banyak sekali orang yang tidak mampu berpikir jernih saat pertama kali dihadapkan dengan masalah. Padahal kita harus punya kemampuan problem solving untuk menenangkan diri dan berpikir positif. Sobat Villa rahimakumullah, ternyata betapa banyaknya di antara kita yang punya masalah dalam kehidupan ini, tapi terkadang kita putus asa, atau kita marah-marah, atau terkadang mengkambing hitamkan sesuatu sehingga kita sangat susah untuk mencari jalan keluarnya. Maka jalan itu, salah satu caranya yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa berpikir yang positif, berpikir yang tenang, sehingga kita bisa menganalisis masalah-masalah yang kita punya. Karena setiap manusia punya masalah. Semua manusia yang hidup ini punya masalah. Terkadang kita beranggapan bahwa masalah kita tak sebesar masalah dia, atau kita menganggap bahwa masalah kita yang paling besar sekali dibandingkan masalah dia. Padahal belum tentu apa yang dia dapatkan masalah itu mungkin bisa jadi jauh lebih besar dari masalah yang kita dapatkan. Artinya terkadang rumput tetangga itu jauh lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Yang artinya kita menganggap saudara kita, teman kita, tetangga kita yang tidak ada masalahnya, sedangkan kita orang yang penuh dengan masalah. Padahal setiap manusia itu juga masalahnya sendiri. Setiap orang juga punya masalah sendiri-sendiri. Kemudian ketika kita sudah mulai tenang dengan masalah itu, sudah mulai berpikir jernih, sudah mulai tenang, perlahan pasti ada titik terang untuk menyelesaikan masalah itu. Ingatlah bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa memiliki jalan keluarnya. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Seiring waktu, kita akan terbiasa untuk senantiasa berpikir positif. Mindset kita harus terbangun, karena positive thinking adalah langkah awal untuk menuju problem solving. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah, ya kita harus positive thinking dulu. Yang pertama, setiap manusia pasti akan diberikan cobaan masalah, dan setiap masalah itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Karena Allah tidak akan berikan masalah kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita, dan pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ada beberapa tips dalam menghadapi masalah. Sebenarnya di luar sana banyak sekali tips-tips yang luar biasa, tapi di sini kita akan berbagi di channel kami di Hari Susanto 27. Semoga bermanfaat teman-teman sobat Villa rahimakumullah. 1. Dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa berwudu. Apa sih berwudu itu? Jiwa kita akan menjadi tenang jika membiasakan diri mengambil wudu sebelum melakukan pekerjaan. Boleh jadi ketika kita galau, gundah dalam menghadapi masalah karena kita belum melakukan sebuah kebaikan, salah satunya adalah berwudu. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu fungsinya untuk mensucikan diri saja dari najis dan hadas. Namun kita mungkin kurang mengetahui bahwasanya berwudu juga bisa menjadi penawar racun hati kita. Saat sedih, gelisah, lagi merana, galau dan sebagainya, maka anjuran yang pertama adalah berwudu untuk menghilangkan dosa-dosa kecil kita, sehingga jiwa kita, hati kita lebih tenang dan lebih damai.
Yang kedua adalah sholat. Sobat Fila rahimakumullah, di dalam sholat ada ketenangan, di dalam sholat ada ketentraman, di dalam sholat ada kebahagiaan. Sholat merupakan pintu dari sekian pintu yang dengannya bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya ketika kita hidup dunia ini bagikan singgah untuk minum saja, artinya kehidupan ini cuma sebentar saja yang terkadang menipu. Maka betapa banyaknya permasalahan dalam hidup ini, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba sholat kembali, kita sujud kembali. Mungkin saja kita terlalu congkak, kita terlalu sombong sehingga kita harus bersujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita pernah terjatuh, kita pernah terpuruk sehingga kita harus bangkit untuk mendirikan sholat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun pangkat kita, bagaimanapun masa lalu kita, betapa buruknya masa lalu kita, dan siapapun kita, sholat. Mari kita sholat, karena sholat adalah sesuatu yang utama dalam kehidupan ini. Boleh jadi kita seorang yang tukang maksiat, boleh jadi kita seorang penjudi, boleh jadi saat ini kita masih banyak sekali meninggalkan kebaikan-kebaikan, boleh jadi saat ini kita masih sering memarahi orang tua, sering mencaci, sering memaki, sering mengumpat dan sebagainya. Maka sholatlah, karena sholat itu adalah salah satu caranya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini diri kita adalah manusia hamba yang lemah. Yang kedua, ketika sholat maka baca Al-Quran dapat membuat diri kita menjadi tenang, karena di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk yang bisa kita pahami dan benar-benar akan menjadikan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan karena petunjuk tersebut. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Adanya petunjuk bagi manusia menjadi jalan yang benar, bukan jalan yang menyesatkan manusia. Kemudian Al-Quran juga sebagai az-zikru, pengingat bagi kita. Al-Quran sebagai as-syifa, sebagai penyembuh dari segala penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Dan yakinlah semua permasalahan dalam hidup ini itu Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa musibah penyakit yang begitu dahsyat. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam begitu sabarnya dengan cobaan-cobaannya, dan akhirnya apa? Ada hikmah di balik itu semua. Allah ganti dengan lebih baik. Boleh jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik ketika kita sudah sabar, ketika kita istiqomah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan senjata bagi orang yang beriman. Boleh jadi ketika kita banyak masalah ini, kita kurang berdoa kepada Allah. Doa kita kurang. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha sendiri, dengan kasih sayangmu-lah saya mohon pertolongan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya, tatkala turun sebuah musibah, terkena musibah, maka terkena sebuah masalah, doa yang menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada. Beliau juga pernah ketimpan kesulitan, musibah, kesedihan, tapi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kelima adalah tawakal. Ketika kita sudah berusaha menghadapi masalah kita sudah ambil air wudu, kita sudah sholat, kita sudah baca Quran, kemudian kita sudah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, maka jalan yang selanjutnya adalah tawakal. Fatawakkal 'ala Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya segala sesuatu mari kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin
kita sudah berdoa semaksimal mungkin, maka kita pasrahkan, karena boleh jadi ketentuan Allah jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Kita harus ikhlas dan senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Sobat Filah rahimakumullah, semoga Allah berikan kita kemudahan, semoga Allah berikan kita jalan keluar di setiap masalah yang kita punya. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ketika Allah berikan masalah pada kita, kesulitan pada kita, maka janji Allah adalah akan diberi kedua kemudahan. Janji Allah akan memberikan kita dua kemudahan, dan yakin dan percaya setiap masalah yang kita dapatkan, masalah yang kita alami, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Yakin dan percaya, karena Allah SWT tidak akan membebani suatu kaum, tidak akan membebani kita sebagai seorang hamba manusia kecuali atas batas kemampuan kita. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakal bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.